يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama, kita mempelajari perkara-perkara yang penting di dalam agama kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hambanya untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, dan mempelajari syariat Islam. Kita di pagi hari ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifatus Shalah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita masih membahas bab tentang ahamiyatus sholati syar'an, bab tentang urgensi sholat secara syar'i. Kemarin kita sampaikan 3 poin karena waktu yang terbatas. Di antara urgensi sholat, kita ulangi dari awal, adalah annaha min ahammi arkanil Islam. Urgensi sholat adalah bahwasanya sholat itu adalah rukun Islam yang paling penting. Ya, sholat adalah rukun Islam yang paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dan urgensinya sholat. Kemudian sudah kita bahas yang kedua, di antara urgensi sholat adalah annaha amududdin. Sholat itu adalah tiang agama. Diibaratkan oleh Nabi seperti tiang, karena bangunan ketika tiangnya tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Maka sholat ibaratnya seperti tiang. Ketika sholat tidak ada, maka bangunan Islamnya akan roboh. Maka ini menunjukkan pentingnya urgensinya sholat. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas adalah yaitu sholat itu adalah rukun Islam yang apabila ditinggalkan oleh pelakunya, maka pelakunya terancam bisa keluar dari Islam, alias murtad kafir. Jadi rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu apabila ditinggalkan, syahadat ditinggalkan dan sholat ditinggalkan dengan sengaja, meskipun sudah kita bahas ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Cuma di sini kita bahas yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur. Berbeda dengan puasa, zakat, haji. Orang yang meninggalkan puasa karena malas, bukan karena mengingkari wajibnya puasa, bukan. Kalau mengingkari wajibnya puasa apa hukumnya? Kafir orang. Tapi ini malas, nggak mau lapar, nggak mau haus, ya kan? Maka orangnya kafir enggak? Tidak. Tapi dia melakukan dosa besar. Kemudian orang meninggalkan zakat, dia nggak mau zakat karena pelit, nggak mau mengeluarkan harta zakat 2,5% dari hartanya.
Bukan karena mengingkari wajibnya zakat. Kalau mengingkari wajibnya zakat kafir. Tapi dia tidak mau melakukan zakat karena pelit wajib. Maka dia tidak kafir, tapi dia telah jatuh dalam kabair, dosa besar. Kemudian haji, orang yang meninggalkan haji tanpa uzur, padahal dia mampu, tapi alasannya itu adalah karena alasan menyepelekan haji. Oh ayolah, nanti ajalah hajinya itu. Iya, si umur sak mili kok. Nanti aja kalau sudah ini, nanti kalau begini. Bukan karena mengingkari kewajiban haji, tapi karena menunda-nunda, menyepelekan. Maka meninggalkan seperti ini tidak dijatuhi kafir. Beda dengan sholat. Nah, ini diantara urgensinya sholat. Sholat dan syahadat itu adalah perkara yang apabila ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, meskipun karena malas, maka orangnya bisa terancam kafir. Ya, tapi sekali lagi sudah kita tekankan, ini hukum secara apa? Hukum secara global. Adapun individu orang yang meninggalkan sholat itu tidak bisa langsung dikafirkan, harus terpenuhi syarat-syaratnya, alias harus ditegakkan hujjah atasnya. Ya, tapi ini sudah menjadi ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Bahwasanya para ulama menghukumi, diantaranya Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan sholat karena menyepelekan, menunda-nunda sehingga keluar dari waktunya, maka yang seperti ini dihukumi oleh Imam Ahmad keluar dari Islam. Adapun Imam Syafi'i tidak menghukumi kafir, namun bagi penguasa harus dimintai tobat orang yang meninggalkan sholat ini. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dibunuh oleh penguasa. Penguasa ya, pemimpin, bukan orang, bukan rakyat, bukan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk urgensi yang keempat. Kata Syekh Utsaimin di sini, "Annallaha faradaha 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam fawqa as-samawati as-sab'a." Di antara pentingnya sholat adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada Rasul dan kepada umatnya langsung dari langit yang ketujuh. Ya, langsung dari langit yang ketujuh. Artinya Nabi SAW menerima perintah sholat ketika Nabi posisinya di mana? Iya, di langit yang ketujuh, yaitu ketika Nabi Mi'raj. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, maka Allah wajibkan, Allah perintahkan kepada nabinya ada di bumi. Ya, tapi khusus sholat, nabinya ada di langit, yaitu peristiwa Mi'raj. Ini menunjukkan tentang urgensinya sholat. Kemudian yang kelima, annallaha faradaha alaihi fi afdali lailatin fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urgensi salat yang kelima, bahwasanya Allah mewajibkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang paling afdol di sepanjang hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam apa berarti? Malam Mi'raj. Malam Isra dan Mi'raj itu adalah malam yang paling afdol di hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepanjang sejarah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yang paling afdol yang pernah dilalui, pernah dialami, ya, malam yang paling berkesan yang pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malam Lailatul Mi'raj, malam di mana Nabi diisrakan dan dimi'rajkan. Kemudian yang keenam, di antara urgensi salat, annallaha faradaha alaihi sallallahu alaihi wasallam biduni wasitatin bainahuma. Khusus ibadah salat, Allah perintahkan, Allah wajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara, langsung direct. Allah langsung memerintahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berbicara langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan sholat. Beda dengan perintah-perintah yang lain, itu melalui perantara siapa? Jibril alaihissalam. Ya, Allah tidak berbicara langsung kepada Nabi. Yang berbicara langsung kepada Nabi itu siapa?
Allah berbicara kepada Nabi tanpa perantara malaikat. Itu Nabi siapa? Musa alaihissalam. Nah, tapi kalau selain Musa itu dengan perantara Jibril. Nah, tapi khusus Nabi Muhammad SAW ketika Allah perintahkan sholat itu tidak pakai perantara Jibril, langsung direct Allah berbicara kepada Nabi SAW. Ini diantara urgensinya sholat. Kemudian yang ketujuh, ini agak panjang, ini nggak apa-apa kita sampaikan. Urgensi sholat yang ketujuh adalah annallaha faradoha alal ibad awwala ma faradoha khamsina sholatan fil yaumi wal layla. Atau inti daripada poin yang ketujuh ini adalah sholat adalah ibadah yang Allah jadikan spesial karena sholatnya 5 waktu tapi pahalanya 50 waktu. Kita kalau puasa Ramadan, puasa 1 bulan, apakah pahalanya berarti puasa? Apakah berarti maknanya puasanya itu 10 bulan? Tentu tidak. Beda dengan sholat. Ketika kita sholat 5 waktu, ini nanti disebutkan sama beliau. Kita ketika sholat duhur, ketika kita sholat duhur 4 rakaat, maka yang terhitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita sholat 10 kali sholat duhur. Paham ya maksudnya? Kita sholatnya 4 rakaat, tapi catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sholat duhur itu 10 kali. Padahal kita sholatnya cuma 1 kali saja, 4 rakaat itu saja. Dan kata beliau, kaunuha khamsina sholatan yadullu ala mahabbatillahi laha. Allah ketika mewajibkan sholat, awal kali sholat 50 waktu, ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Awal kali diperintahkan sebelum diringankan sholat 50 waktu, itu menunjukkan kecintaan Allah terhadap sholat itu. Sampai-sampai diperintahkan 50 waktu, itu menunjukkan Allah berarti mencintai ibadah sholat itu. Wa inayatuhu biha, dan Allah sangat perhatian dengan ibadah sholat itu. Wa annaha ibadatun tastahiqu an yastaghriqal insanu mu'dhama waqtihi fiha. Di mana ketika sholat 50 waktu, maka berarti menjadikan seseorang menghabiskan waktunya hanya untuk sholat saja. Kalau 50 waktu sholatnya ya, berarti sedinoan itu apa? Sholat terus. Karena apa? Allah itu suka disembah dengan cara sholat. Sampai-sampai Allah wajibkan manusia awal kalinya 50 waktu agar manusia menghabiskan waktunya untuk sholat karena cintanya Allah dengan sholat itu. Li'annaha silatu bainallahi wa ibadi. Karena sholat itu adalah hubungan, ya, pertalian antara Allah dengan hambanya. Yajidu fihal mu'min rahata nafsihi wa tuma'ninata qalbi. Di dalam sholat seorang mukmin mendapati ketenangan dalam jiwanya, kedamaian di dalam hatinya ketika sholat itu. Walihada kanat qurratu ainir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sholat itu merupakan penyejuk mata, ya, penyejuk pandangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis sholat, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu pada ibadah sholat. Jadi hal yang menggembirakan Nabi, hal yang menenteramkan hati Nabi, yang menenangkan hati Nabi, dan harusnya seorang muslim demikian, itu adalah ketika melaksanakan sholat. Bukan malah sumpah, ya, bukan malah sebel ketika datang waktu sholat sumpah, ketika menegakkan sholat sumpah. Nah, ini hati-hati, kena virusnya, penyakitnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik sumpah, males, aras-arasan ketika mengerjakan sholat. Tapi gimana, mau nggak mau kita kan sholat, masuk gak sholat, tapi hatinya dia nggak tenang dengan sholat itu. Maka ini hati-hati. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, maka Allah balas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu usala.
Orang munafik itu ketika berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dalam keadaan usala, malas. Maka hati-hati, jangan sampai kita seperti orang-orang munafik yang tubuhnya sholat tapi hatinya benci dengan sholat, hatinya nggak menerima sholat itu. Ya, sumpah. Falau shallal muslim khamsina sholatan wa kullu sholatin tastawibu rubu sa'ah fasayumdi fis sholati itnatai asyrata sa'atan wa nisfa. Ini beliau berandai-andai, seandainya ya sholatnya itu tetap 50 waktu, bukan 5 waktu. Seandainya sholatnya itu 50 waktu, dan kalau dihitung-hitung satu waktu itu menghabiskan sekitar 1/4 jam. Ya, rata-rata orang sholat itu duhur yang paling banyak 4 rakaat, duhur, asar, isya itu ya rata-rata menghabiskan waktu berapa? 1/4 jam, 15 menit. Nah, 15 menit dikali 50 waktu. Maka dalam sehari kita melaksanakan sholat itu 12 jam setengah. Kayak sholat toh. Kita menghabiskan waktu 12 jam setengah hanya untuk sholat. Kalau sholatnya berapa waktu? 50 waktu. Berarti kalau 5 waktu cuma habis berapa? 1 jam 1/4 dalam sehari. Ya kan, kalau 5 waktu habis 1 jam 1/4 dari 24 jam satu hari yang Allah berikan kepada kita, hanya kita sisihkan 1 jam 1/4 di 1 jam setengah bikin ambil dari 1 jam setengah. Cuma itu pun sebagian manusia nggak melaksanakan melihat dunia. Faidan law annal insan ishtaghala fiha lastau'ada min waqtihi aktsarul waqt. Jadi intinya awalnya sholat 50 waktu itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintai sholat tersebut. Allah ingin hambanya itu senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. ثم جرت بين الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مراجعات حتى خفف الله عن عباده بلطفه ورحمته وفضله. Kemudian setelah terjadi dialog Nabi dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, di mana Nabi bolak-balik dari Nabi Musa ke Allah, dari Allah ke Nabi Musa, yang sudah kita sampaikan, maka Allah dengan rahmatnya, dengan kelembutannya, dan dengan karunia-Nya, faja'alaha khamsan fil fi'li wa khamsina fil mizan. Allah jadikan, Allah tetapkan sholat 5 kali sholat, 5 waktu sholat yang dikerjakan, tapi di timbangan itu 50 kali sholat. Jadi sekarang ini sholat yang kita kerjakan sudah kita sampaikan, perbuatannya 5 waktu, tapi timbangannya 50 waktu. Nah, ini beliau mencontohkan. Fal insan idza shalla dhuhra mathalan. Contoh seperti kalau seseorang sholat zuhur, faka'annahu shallaha 10 marrat. Seakan-akan orang ketika sudah selesai sholat zuhur 4 rakaat, seakan-akan di sisi Allah catatannya itu orang ini sholat zuhur 10 kali, berarti 40 rakaat. Itu catatannya loh ya, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya tetap 4 rakaat, tapi yang tercatat di sisi Allah 40 rakaat, 10 kali sholat zuhur. Demikian juga asar dan sholat-sholat yang lain. Itu urgensi yang ketujuh, pentingnya sholat nomor 7. Kemudian nomor 8, annallaha aujaba fiha at-tahara minal hadatsil asghar wal hadatsil akbar wan najasati fil badani wat thawbi wal makan. Khusus ibadah sholat, Allah wajibkan hambanya yang mau melaksanakan sholat untuk suci, dalam kondisi suci. Suci dari hadas kecil, seperti orang setelah buang air kecil, buang air besar, dan suci dari hadas besar, seperti junub, dan suci dari berbagai macam najis, baik di badan
atau di pakaian atau di tempat. Ya, bersih, harus suci dari najis yang ada di badan kita. Misalnya seorang habis buang air kecil, buang air besar tidak dibersihkan, kesusu langsung sholat. Ya, kacil ya, atau pakaiannya atau tempatnya ada najisnya. Kalau dia nggak tahu nggak masalah, karena terkadang ada seseorang yang sudah menjaga. Nah, memang maksimalnya dia sudah menjaga dirinya dari berbagai macam najis. Maksimalnya memang seperti itu. Tapi ternyata terkena najis tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari ada najisnya. Tempatnya juga gitu, tanpa disadari ada najisnya. Bukan tahu itu najis, tapi tanpa disadari ada najisnya. Kemudian dia sholat, sah sholatnya? Sah. Ya, tetap sah sholatnya. Yang tidak sah kalau dia tahu ada najis, tetap dia lanjutkan. Ingat, beda ya. Nanti insya Allah ada bab khusus. Bedakan antara najis dengan kotor. Ya, kotor tidak mesti najis. Nah, ini sering kita debat eyel-eyelan sama tukang-tukang. Nah, tukang-tukang itu tak ingatkan. Lalu waktunya sholat, berhenti pekerjaan, sholat. Nggak apa-apa, meskipun rugi waktu. Itu kan harapannya akhirnya jadi lambat gara-gara sholat. Nggak masalah. Jadi antum kalau misalnya mau merenovasi rumah atau manggil tukang, ya, perintahkan tukangnya untuk sholat. Ya, nggak masalah. Kalaupun nanti mungkin akhirnya jadi bertambah harinya. Harusnya ini garapannya selesai 1 minggu, gara-gara waktunya kepotong buat sholat, akhirnya garapannya mundur. Antum tambah keluar biaya lagi, nggak masalah. Ya. Yang penting antum perintahkan kepada tukang-tukang itu untuk sholat. Kalau dia merasa atau mengatakan baju saya kotor, ya, alasannya pasti gitu. Ya, baju saya kotor. Maka katakan kepada dia kalau bisa bawa baju ganti, baju salin. Bawa baju ganti. Dan memang tukang itu punya baju ganti biasanya. Ketika berangkat untuk rapi, ya, kemudian ganti baju yang memang buat kotor-kotoran. Ketika pulang, balik lagi pakai baju awal, baju yang bersih pun bisa. Ya. Jadi rata-rata mereka tidak mau membersihkan diri, tidak mau apa istilahnya, ya, tidak mau tertunda pekerjaannya. Kembali ke sini, kenapa sholat adalah ibadah yang diharuskan bersuci? Liyakunal musalli ala akmali halin fi taharah zahirahu wa batinahu. Agar seorang yang melaksanakan sholat itu benar-benar dalam kondisi yang sempurna. Zahirnya suci, batinnya juga suci. Ya, supaya dia dalam kondisi yang sempurna, batinnya suci, zahirnya juga suci. Kemudian urgensi yang ke-9, kathratul nususil waridah bisya'niha. Pentingnya sholat itu adalah karena banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang masalah sholat ini. Sesuatu yang diulang-ulangi sama Allah. Berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran mengatakan aqimus sholat, aqimus sholat. Sering nggak antum baca Quran dasar ayat kayak ini? Sesuatu yang diulang-ulang terus berarti itu sesuatu yang apa? Penting. Gak mungkin Allah mengulang-ulang aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat kalau itu perkara yang gak penting. Ya, maka karena diulang-ulang banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Bahkan Nabi, di antara wasiat Nabi sebelum wafatnya adalah as-sholat, wa ma malakat aimanukum. Nabi wasiatkan untuk tidak meninggalkan sholat. Nah, karena saking banyaknya dalil-dalil tersebut fi kitabillahi ta'ala, baik di dalam kitabullah Al-Quran wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amron wa nahyan, baik dalilnya itu berupa perintah sholat atau dalil-dalil yang berbicara tentang larangan meninggalkan sholat, targhiban wa tarhiban, baik dalilnya itu berupa motivasi
ya, motivasi, yaitu dengan Allah berikan kabar gembira bagi yang melaksanakan sholat akan mendapatkan ini dan ini. Nabi beritahukan kabar gembira bahwa yang melakukan sholat akan mendapatkan ini, atau ancaman. Dalil-dalil yang berisi ancaman bagi yang meninggalkan sholat itu jumlahnya banyak. Ya, maka itu menunjukkan bahwa pentingnya sholat, urgensinya sholat. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu fadlus sholat wa fawaiduha, keutamaan sholat dan faedah-faedah yang didapatkan oleh seorang muslim dari ibadah sholat. Sebelum kita membahas tentang keutamaan, ingat keutamaan ini sifatnya adalah sebagai motivasi saja. Kalaupun Allah tidak menyebutkan tentang keutamaan fadilah sholat, apakah kita nggak sholat? Kalau Allah tidak menyebutkan tentang keutamaan sholat, Nabi tidak menyebutkan tentang faedah, benefit yang didapatkan dari orang yang sholat. Kalau Allah nggak menyebutkan itu, apakah kita nggak sholat? Cukup kita melaksanakan sesuatu karena perintah. Allah memerintahkan sholat, sudah selesai, kita laksanakan sholat tersebut. Seandainya Allah tidak menyebutkan benefitnya, tidak menyebutkan fadilahnya. Jadi nggak perlu kemudian setiap ibadah, setiap perintah Allah harus kita cari apa ini fadilahnya. Kalau nggak nemu fadilahnya, waduh, sempurna ini. Nah, ini bukan sikap seorang mukmin. Sikap seorang mukmin, kata Allah dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang mukmin, orang beriman, apabila diajak, diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ucapan orang yang beriman kecuali dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahnya dan kami taati perintahnya. Nggak perlu repot-repot cari benefitnya apa dulu. Ini keutamaannya apa Ustaz? Apa benefit yang saya dapatkan kalau saya mengerjakan ini? Kalau nggak ada ya ampun, sepura nih. Ini keliru. Ya, konsep yang keliru. Perintah itu harus mencari fadilahnya. Oke, kita baca di sini. Takatsuratin nusus fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi fadlis shalah wal muhafadzati 'alaiha. Telah banyak dalil-dalil nas-nas di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat dan keutamaan menjaga salat. Ya, keutamaan salat dan menjaga salat. Targhiban fiha wa hattan 'alaiha, sebagai bentuk motivasi dan anjuran agar seorang mukmin, seorang muslim senantiasa melaksanakan salat dan tidak meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dan seterusnya. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang beruntung? Yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Di sini Allah katakan orang yang khusyuk dalam salatnya aflah, dia akan beruntung. Ya, orang beriman yang khusyuk dalam salatnya dia akan beruntung. Ini benefitnya, fadilahnya, mendapatkan keuntungan, baik keuntungan dunia ataupun keuntungan akhirat. Sampai pada firman Allah di surat Al-Mu'minun itu panjang sampai ayat 9 dan sampai 11. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, yaitu mereka yang menjaga sholatnya. Ya, bukan cuma mendirikan sholat, tapi menjaga sholatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, mendapatkan warisan. Alladzina yarithunal firdausa, yaitu mereka yang akan mendapatkan warisan firdaus.
yang mendapatkan warisan Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antara mereka. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 35. Ya, ayat 19 sampai 35. Ini agak panjang ayatnya, tapi gak apa-apa kita baca. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa keburukan, ketika manusia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, ditimpa musibah, maka dia jazua, mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, maka dia pelit. Ya, dapat musibah, sambatan, dapat kebaikan, dapat nikmat, menang-menangan. Jadi menang-menangan. Soalnya ada cerita-cerita dijalui atau enggak dihasati kan? Cerita-cerita, alhamdulillah sekarang bulan ini gaji anak dinaikkan sama bos. Cerita-cerita ke orang, wah diutangi kan? Ya, maksudnya pelit di sini ketika mendapatkan nikmat tidak tidak berbagi kepada orang miskin, intinya menjadikan dia pelit. Illal musalli, kecuali orang yang menegakkan sholat. Kecuali orang yang menegakkan sholat. Kamu loh, gak kayak gitu orang menegakkan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, di mana mereka itu senantiasa mengerjakan sholat. Daim, yang konsisten, yang istiqomah menegakkan sholat itu. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yaitu mereka yang menunaikan hak dalam harta mereka. Dalam harta kita itu ada yang bukan hak kita. Ya, harta kita itu gak semuanya milik kita. Ada yang bukan hak kita, haknya orang-orang fakir dan miskin, yaitu harta apa? Zakat. Ya, nah, orang-orang yang melaksanakan sholat tadi, maka mereka mengeluarkan hak itu. Lisa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta, yakni meminta pertolongan, atau orang-orang fakir yang mereka menjaga dirinya dari meminta-minta. Ya, secara asal tidak boleh seorang itu mengemis, meminta-minta, karena itu akan menyebabkan dia bergantung kepada makhluk. Ya, dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haram hukumnya menjadi pengemis dan meminta-minta, tidak boleh. Kecuali memang apabila sudah dalam kondisi yang darurat. Memang dia nggak bisa kecuali dengan meminta pertolongan kepada orang lain. Mungkin dia sudah cacat, lumpuh, ya, tidak ada keluarga hidup sebatang kara misalnya. Maka boleh dia meminta pertolongan kepada orang lain. Tapi kalau dia masih sehat, masih kuat, ya kan, tidak ada penyakit-penyakit, masih bisa jalan, mata masih bisa melihat, kuping masih bisa mendengar, ngemis, minta-minta, ini haram, nggak boleh dalam Islam. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka membenarkan adanya hari kiamat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka itu takut akan siksa Rabb. Mereka takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, karena tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh jemaah kita merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Merasa yakin bahwasanya kita nggak mungkin diazab, kita nggak mungkin masuk neraka. Harus ada perasaan khauf, harus ada perasaan takut. Ya, meskipun nggak boleh berlebihan kita takut, harus ada roja, berharap semoga Allah mengampuni, semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka, semoga Allah memasukkan kita ke surga tanpa mampir neraka dulu. Harus ada harapan. Ya, tapi nggak boleh juga kepedean, nggak takut sama siksa Allah Azza wa Jalla.
Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak mereka. Ya, budak itu boleh digauli. Tapi ingat, budak bukan ART, awas. Nah, ini orang-orang salah persepsi, salah menyimpulkan bahaya ini. Atau Ustaz, budak boleh digauli. Wah, berarti ART boleh digauli. Enggak. ART bukan budak. Dia itu sama posisinya seperti karyawan, pegawai, orang yang bekerja. Adapun kalau budak itu orang yang memang milik kita. Seperti benda-benda pada umumnya yang kita miliki, terserah kita mau diapakan. Yang terserah kita mau diapakan. Maka budak itu seperti itu. Sekarang tidak ada perbudakan. Maka ya sudah, tidak usah macam-macam sama ayat ini. Seperti yang dulu pernah viral, ayat ini dipakai sama seorang profesor doktor ketika menulis disertasinya, yaitu dia menghalalkan zina dengan dalil ayat ini. Karena ingat dulu ada disertasi yang viral dulu menghalalkan zina. Ya betul. Tahun berapa? 2018 atau sekitar itu lah. Apa argumentasinya dia menghalalkan zina? Yaitu kata dia, budak itu auma malakat aimanuhum, yaitu orang yang dimiliki. Budak itu kan kita miliki dia. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki milik kita, budak. Nah, karena sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Maka kita sesuaikan dengan kondisi di zaman kita sekarang. Ini mulai masuk supaya Al-Quran itu bisa kita amalkan. Kan sudah gak ada budak zaman sekarang ya. Nah, terus eman dong ayat ini. Mubadir surno. Mubadir dong ayat ini. Terus gimana? Disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Illa ma malakat au ma malakat aimanuhum. Orang yang dimiliki maksudnya adalah yang dimiliki cintanya. Jadi kalau orang sudah dimiliki cintanya, artinya sudah suka sama suka, maka boleh untuk digauli meskipun tanpa ada akad nikah. Ini takwil sesat dari orang-orang liberal. Pakai menunggangi ayat Al-Quran. Ya, makanya Ahlussunnah itu nggak takjub, nggak langsung takjub dengan orang yang membawakan dalil. Wah, kalau dalil berarti benar ditepak juga. Dilihat dulu, ini dalil dipahami dengan pemahaman siapa? Apakah dipahami dengan pemahaman para salaf, yakni para sahabat, atau dipahami sesuai dengan akalnya, hawa nafsunya? Makanya kita gembar-gembor bahwasanya kita memahami agama ini dengan pemahaman salaf, yaitu kita tidak menafsirkan memahami Al-Quran kecuali dengan pemahaman mereka, pemahaman para salafus saleh. Nggak boleh kita memunculkan penafsiran yang baru yang menyelisihi para salafus saleh, itu nggak boleh. Ini yang disebut manhaj salaf, memahami agama dengan pemahaman para sahabat. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari selain itu, yakni selain istri dan budak, artinya dia tidak menjaga kemaluannya selain kepada istri dan budak, entah dia berzina ya, atau dia masturbasi, onani ya, atau dia na'udzubillah liwat, homo, LGBT dan yang lainnya, faulaika humul adun. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ya, mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah dan menjaga janji. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan persaksian mereka, yang menegakkan apa yang mereka persaksikan. Walladzina hum, ini yang kita bahas, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yaitu mereka yang menjaga salatnya.
Apa benefitnya, keutamaannya? Ulaika fi jannatin mukramun. Maka mereka itulah orang-orang yang berada di surga mukramun, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk golongan ini. Kemudian kita ringkas di sini. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah mengatakan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat-solat, yakni solat yang 5 waktu, dan jagalah as-sholatil wusta, solat yang pertengahan. Apa yang dimaksud dengan as-sholatil wusta? Sholat asar, sholat asar. Ini juga menunjukkan pentingnya sholat asar, karena sholat asar ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, disia-siakan, yang disepelekan, ditunda-tunda. Ya karena memang hawa-hawa ini sholat asar ini hawa-hawa males. Iya. Bawaannya itu bawaan males. Biasanya gitu. Ketika sudah capek, jam-jam capek kerja, ya kan, di puncak-puncaknya jam capek kerja, datang sholat asar. Banyak di antara sebagian orang yang menyepelekan. Tapi di sini Allah tekankan sholat asar itu memiliki kedudukan, maka harus dijaga. Makanya sampai dikhususkan sama Allah. Harusnya kan sudah cukup. Hafidhu 'alas sholawat, jagalah sholat yang 5 waktu. Asar melbu gak nang ngono? Masuk. Tapi dikhususkan sama Allah karena pentingnya sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah atau berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Berdirilah sholat menghadap kepada Allah dengan khusyuk. Kata Syekh, fal amru bil muhafadzati 'alaiha yadullu ala anna laha sya'nan 'aziman. Maka perintah Allah untuk menjaga sholat itu menunjukkan bahwa sholat punya kedudukan yang sangat agung. Itu menunjukkan sholat punya kedudukan yang sangat agung. Wassalatu awwalu ruknin amaliyin furidu 'alal muslimin. Sholat adalah amalan yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin. Wa awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min huquqillah. Dan yang pertama kali dihisab, pertama kali ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat dari hak-hak Allah adalah sholat. Kalau hak hamba yang ditanyakan pertama kali soal apa? Jadi kan kita ini punya kewajiban menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba, ya kan? Hak Allah yang paling utama untuk kita tunaikan adalah tauhid. Ya, hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan yang pertama adalah tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Tapi pada hari kiamat yang dipertanyakan sama Allah dari hak Allah adalah tentang bagaimana kita menunaikan sholat, bagaimana sholat kita. Itu hak Allah yang pertama kali ditanya pada hari kiamat. Adapun hak hamba yang ditanyakan pada hari kiamat nanti soal apa? Soal darah. Ya, soal darah. Jadi nanti pada hari kiamat hak hamba yang ditanyakan itu adalah perkara darah. Makanya di dalam Islam sangat menjaga darah, tidak sembarangan menumpahkan darah manusia. Tidak sebagaimana orang-orang Khawarij yang mereka bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah orang-orang yang tidak layak ditumpahkan darah. Kata beliau, dalilnya fafil hadis, di dalam hadis Nabi SAW bersabda,
inna awwala maftaradallahu 'alan nasi min dinihim as-shalah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama kali Allah wajibkan kepada manusia dari agama ini adalah as-shalah. Ma yabqa as-shalah wa akhiru ma yabqa as-shalah. Dan amalan yang terakhir kali, artinya yang paling tersisa adalah sholat. Jadi amalan terakhir yang masih tersisa di muka bumi ini sebelum Allah tegakkan hari kiamat itu adalah sholat. Itu adalah sholat, amalan terakhir yang tersisa. Wa awal ma yuhasabu bihi sholat. Dan yang pertama kali Allah hisab, Allah pertanyakan pada setiap hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Yaqulullah, Allah berfirman ketika hari kiamat, unduru fi sholati abdi. Allah perintahkan kepada para malaikat, coba lihat sholatnya hamba-Ku itu. Coba cek sholatnya dia. Fa in kanat tamatan kutibat tamatan. Kalau sholatnya sempurna, maka ditulis sempurna sholatnya. Wa in kanat naqisatan. Tapi kalau ternyata sholatnya itu ada yang kurang. Ini bukan cuma orang yang meninggalkan sholat yang kurang itu. Hatta orang yang menegakkan sholat mungkin sholatnya kurang. Kenapa? Karena setiap sholat apakah pasti diterima sama Allah? Belum tentu. Belum tentu. Nah, terkadang kita yang sudah berusaha maksimal tidak meninggalkan sholat, itu pun belum jamin sholat kita semuanya diterima sama Allah SWT. Apalagi yang sengaja meninggalkan. Ya, apalagi yang sengaja meninggalkan. Maka bagaimana kalau sholatnya kurang? Ya, bagaimana yang sholatnya kurang? Maka Allah mengatakan, undur hal li'abdi min tatawwu. Coba lihat sih, apakah hambaku yang sholatnya kurang itu dia ada sholat-sholat sunnah. Ada rekor catatan dia mengerjakan sholat-sholat yang sunnah, seperti qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib, atau qiyamul lail, sholat malam, ya, sholat tarawih, sholat duha, tahajud. Ya, apakah ada amalan-amalan itu? Fa in wujida lahu tatawwu tammatil fardhu minat tatawwu. Kalau ternyata ada sholat-sholat sunnahnya, maka disempurnakan sholat wajibnya yang kurang tadi dengan sholat-sholat yang sunnah. Maka kita sebagai seorang muslim tidak menyia-nyiakan sholat-sholat yang sunnah. Meskipun memang orang yang meninggalkan sholat sunnah dia nggak dosa. Ya, memang nggak dosa. Orang meninggalkan sholat sunnah itu tidak berdosa. Namun kalau dia tahu tentang keutamaan sholat sunnah ini, tentu dia tidak akan melewatkan sholat sunnah tersebut. Dia akan jaga juga sholat-sholat sunnahnya tadi. Karena dalam rangka untuk menambal, menutupi sholat-sholat wajib yang kurang atau yang tidak sempurna itu. Wa an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, qal inna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an afdhalil a'mal. Pernah ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, orang ini bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling afdol. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling afdal adalah as-shalah, salat. Tsumma kemudian yang nanya tadi bertanya lagi kepada Nabi, "Ma, setelah salat apa?" Kemudian Nabi mengatakan lagi, "As-shalah." Salat. Kemudian dia bertanya lagi, "Ma, apa lagi setelah salat?" Nabi mengatakan lagi, "As-shalah." Salat. 3 kali Nabi mengulangi salat, salat, salat. Qal falamma ghalaba alaihi. Ketika yang nanya tadi terus mendesak Nabi, terus mari salat opo, terus mari salat opo, diuber terus Nabi ini. Maka baru kemudian Nabi menjawab dengan jawaban yang lain, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan rambu-rambunya, bukan jihad-jihad ala-ala terorisme. Ya, karena sekarang ketika kita ngomong jihad, maka yang terbetik adalah apa yang dilakukan oleh teroris. Alhamdulillah, itu bukan jihad, itu jahat.
Ya, apa yang dilakukan oleh para teroris dengan perbuatan-perbuatan terorismenya yang meledakkan atau membunuh orang-orang kafir tanpa hak, itu bukan jihad, tapi itu adalah kejahatan. Ya, Ahlussunnah Islam sangat jauh dari perbuatan-perbuatan terorisme tersebut, sama sekali tidak mencerminkan al-Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Kata Nabi, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah, sesungguhnya amalan yang terbaik yang kalian lakukan adalah sholat kalian. Ya, amalan terbaik yang kalian lakukan adalah sholat kalian. Dan tidaklah yang menjaga wudhunya kecuali orang mukmin. Ya, tidaklah yang menjaga wudhunya kecuali orang mukmin. Dan ini masih banyak ya hadis-hadis yang berkaitan dengan fadlu as-sholat, keutamaan sholat. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhilul jannah. Nabi pernah ditanya oleh seseorang tentang amalan apa yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Maka faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud di sini maksudnya apa? Salat, bukan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud bukan, maksudnya sholat, sujud dong. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu kali sujudmu, kecuali dengan sujudmu itu Allah angkat derajatmu satu derajat. Jadi derajat di surga insya Allah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya surga itu darajat, bertingkat-tingkat, dan yang paling tingginya adalah Al-Firdaus. Maka salah satu upaya kita untuk menaikkan derajat kita di hari kiamat di surga adalah dengan kita memperbanyak sholat. Jadi seorang muslim harus punya pesimis, optimis. Ya. Jangan kemudian dia mengatakan, Ustaz, pokoknya lakmal busuk, Allah Maria. Masih surga yang paling rendah juga. Alhamdulillah, pokoknya kamal bu. Enggak, seorang muslim harus pasang cita-cita yang paling tinggi ya. Enggak, aku ingin surga dengan derajat yang paling tinggi, yaitu Al-Firdaus. Ya, Al-Firdaus. Ya, cita-cita harus dibarengi dengan usaha. Ada cita-cita dok, tapi kalau usaha nih, aku bercita-cita ingin jadi dokter, tapi malas. Ya, sekolah sering bolos misalnya dunia. Enggak, namanya cita-cita harus dibarengi dengan usaha. Ketika kita memasang cita-cita, target, ya harapan bahwa kita ingin masuk surga Firdaus bersama para nabi, bersama para sahabat, maka harus ada upaya dan usaha semaksimal kita. Dan dengan sujudmu itu Allah akan hapuskan dosa darimu. Ya, Allah akan menghapuskan satu dosa darimu. Oke, kemudian beliau melanjutkan lagi tentang fadilah, keutamaan sholat. Itu tadi fadilah. Sekarang fawaid, faedah. Kata beliau, sampai jam 11, sampai jam 2. Yang pertama, an-nabiha qurratal ain wa tuma'ninatal qalbi wa rahatan nafs. Di antara faedah sholat adalah bahwasanya dengan sholat itu dapat menyejukkan pandangan, dapat menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Yang galau, yang stres, ya kan? Itu dengan sholat maka bisa menyejukkan hati, bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan jiwa. Tapi sebagian orang justru mencari ketenangan di tempat-tempat yang haram.
stres, sumpah, akeh pikiran, mendem. Alhamdulillah. Ya. Tapi bagi seorang mukmin enggak. Ketika dia sumpah, galau, banyak pikiran, banyak masalah, maka dia melaksanakan sholat. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Walidzalika kana Nabi SAW yaqul. Oleh karena Nabi SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Kata Nabi, dijadikan kepadaku kecintaan. Artinya aku dijadikan oleh Allah cinta dari perkara-perkara duniawi. Aku dijadikan oleh Allah cinta terhadap wanita dan terhadap atib, yaitu pewangian. Ya, aku dijadikan cinta kepada wanita dan pewangian. Ya, Nabi manusia biasa, hasyar. Ya, sebagaimana kita manusia biasa, Nabi juga diberi syahwat. Ya, Nabi juga diberi syahwat. Maka beliau sama seperti kita mencintai wanita. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandanganku pada sholat, kata Nabi. Wa kana yaqul, Nabi juga pernah mengatakan kepada Bilal, kum ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, berdirilah. Artinya kumandangkan adzan, ya, kumandangkan iqamah, dan buatlah kami tenang, buatkan kami rileks dengan sholat. Jadi Nabi ketika ingin mendapatkan ketenangan, itu adalah dengan melaksanakan sholat. Enak, murah, ya kan, gak bayar. Kalau orang-orang sekarang mau ingin mendapatkan ketenangan, larang, staycation, healing, ya, atau ya bukan dilarang, ya, cuma larang gitu kan. Memang nggak dilarang, tapi larang. Tapi kalau Nabi, ketenangan beliau itu ada pada sholat. Wassalatu dzikrun. Sholat itu adalah bentuk mengingat Allah. Wa bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnu al-qulub. Ya, di dalam surat Ar-Ra'd, ya, kalau nggak salah. Dalam surat Ar-Ra'd Allah mengatakan, ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Wasilatun bainal abdi wa rabbi. Salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Yaqumul musalli baina yaday rabbi. Seorang yang melaksanakan salat, dia akan berdiri. Ya, dia akan berdiri menghadap kepada Rabb-nya, khasyian, dengan penuh kekhusyuan, dzalilan, dengan merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Jadi orang sholat itu harus merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh seorang sholat dengan merasa sombong atau merasa tinggi, enggak, harus merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yusabbihu bihamdihi, dia bertasbih, dia bertahmid, yatlu kitabahu, di dalam sholat itu dia membaca Al-Quran, wa yu'azzimuhu biqaulihi wa fi'lihi, dia mengagungkan Allah dengan ucapannya dan dengan perbuatannya, wa yuthni alaihi bima huwa ahlu, dan ketika sholat dia, orang yang sholat itu menyanjung-nyanjung Allah, yang memuji-muji Allah, wa yas'aluhu hajati dinihi wa dunyahu, dan orang yang melaksanakan sholat, dia memohon, meminta kepada Allah segala kebutuhan, segala hajatnya, ya, segala kebutuhannya dan segala hajatnya. Ya, maka orang yang melaksanakan sholat, dia akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berkomunikasi dengan Allah, menyampaikan semua kebutuhan-kebutuhannya, keluh kesahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kedua, annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar idza shallaha al-insanu 'alal wajhi alladhi umira bihi. Salat, benefit yang atau faedah yang didapatkan dari salat adalah, yaitu salat bisa mencegah
pelakunya, yakni bisa mencegah orang yang melaksanakan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau dia mengerjakan sholatnya sesuai dengan perintah Allah, ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan keutamaan itu. Allah berfirman ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Maka kalau ada STMJ berarti sholatnya error. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Kalau ada yang tipikal kayak gitu, berarti yang keliru apa ya? Sholatnya berarti ada yang error, gak bener sholatmu. Koreksian mana? Soalnya nggak mungkin Allah berdusta, nggak mungkin Allah menyampaikan sesuatu yang nggak sesuai dengan realita. Jangan membantah ayat ini dengan mengatakan, oh gak usah, tonggoku itu rajin sholat, tapi maksiatnya ya rajin. Loh, berarti ayat ini salah dong. Paham maksudnya? Kalau kau mengatakan seperti itu, berarti ayat ini salah dong. Enggak, sing salah dia, yang salah dia. Kalau dia mengerjakan sholat dengan benar, sesuai dengan tuntunannya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia akan mendapatkan keutamaan ini, akan mendapatkan keuntungan ini. Dia akan terpelihara, akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kemudian beliau menjelaskan prosesnya. Bagaimana sih orang yang sholat itu kok bisa sampai tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya, prosesnya bagaimana? Kata beliau, wadzalika lamma lima yahsulu lil qalbi bis shalah min inabatin ilallah. Nah, prosesnya adalah ketika orang melaksanakan sholat, maka hatinya itu, ya hati orang yang melaksanakan sholat itu adalah hati orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang memang menginginkan perbaikan dalam dirinya. Kan orang yang sholat itu gitu. Makanya dalam sholat kita membaca ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya, berarti dia memang kembali kepada Allah, ingin ditunjukkan kepada Allah jalan yang lurus. Jangan mengartikan orang yang sholat itu berarti orang sesat. Makanya dia minta petunjuk. Nah, ada yang bukan jokes ya, bukan lucu kayak gitu. Ada banyak orang bilang sing sholat itu sesat. Loh kok bisa? Iya belum kan? Coba dengarkan. Ketika dia baca Al-Fatihah, apa yang dia minta? Hidayah. Berarti dia belum dapat hidayah, makanya sholat. Ya apa sih? Apa maksudnya? Kalau dia sudah dapat hidayah, ya gak usah sholat. Iya, yang sholat itu yang belum dapat hidayah, makanya jalur hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Maka dibantah namanya hidayah itu bukan cuma buat orang yang belum dapat. Orang yang sudah dapat hidayah, apa nggak butuh hidayah? Tetap butuh hidayah, yaitu ziyadah, tambahan hidayah. Kita minta agar Allah membukakan kepada kita pintu-pintu hidayah yang lain. Atau Allah kita minta hidayah untuk tetap istiqomah. Yang istiqomah di atas sholat, di atas Islam ini sampai kita mati. Nah, kembali ke sini. Ketika orang itu sholat, maka hatinya itu sedang kembali kepada Allah, sedang bertaubat kepada Allah. Wa hudur baina yadayhi. Orang yang sholat itu adalah orang yang menghadirkan dirinya, menghadirkan hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya tujuan kita belajar sholat ini jangan sampai sholat kita itu cuma jasadnya saja. Ya jangan sampai sholat kita itu hanya gerakan-gerakan semu yang hati kita entah melayang kemana. Jadi dengan kita mempelajari sholat itu kita mengharapkan jasad dan ruh kita, hati kita itu sama-sama hadir dalam sholat itu. Wa quwwa fil iman.
Orang yang melaksanakan sholat itu dia menginginkan kekuatan dalam imannya, wastinaratin fil qalb, dia menginginkan hatinya diberi cahaya, wasolahin fil ahwal, dia menginginkan agar kondisinya diperbaiki sama Allah, ya, agar keadaan dia diperbaiki sama Allah. Fala yazalu ta'mu dzalika fi qalbihi. Nah, orang yang terus-terusan sholat, yang hatinya terbiasa seperti ini, kullama hamma bimungkar aw fahsya tadzakkara tilka silah bainahu wa baina rabbih. Setiap kali ada keinginan untuk melakukan maksiat, maka dia teringat ketika sholat dia hadirkan hatinya untuk kembali kepada Allah. Dia meminta kepada Allah untuk diberi hidayah. Dia memohon kepada Allah agar menyinari hatinya, dan seterusnya. Setiap kali dia mau maksiat, dia teringat terus dengan itu. Makanya sholat harus menghadirkan hati, agar sholat kita benar-benar mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan melaksanakan sholat hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Awas. Nah, ada sebagian orang yang cuma melaksanakan sholat untuk menggugurkan kewajiban. Yang penting mari sholat loh. Kalau itu beban yang berat gitu, mari sholat loh. Enggak, kita sholat tadi untuk ya salah satunya adalah agar kita terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Namun bukan berarti orang yang STMJ itu bukan berarti kemudian sholatnya nggak diterima. Enggak. Kita katakan sholatnya tidak sempurna, makanya dia terus bermaksiat. Kalau dia sholatnya sempurna, dia datangkan rukun-rukunnya, dia datangkan syarat-syaratnya, dia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan janji ini. Dia tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, di antara faedah sholat, annaha aunun lil insan ala umuri dinihi wa dunyahu. Sholat itu adalah pertolongan bagi manusia. Ya, sholat itu adalah pertolongan bagi manusia untuk menolong manusia dalam perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara akhirat ataupun perkara dunia. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian. Artinya minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara apa? Dengan bersabar dan dengan sholat. Yakni bersabar menghadapi ujian, yang menghadapi takdir yang tidak mengenakan. Namun kita juga berusaha untuk memperbaikinya dengan cara kita melaksanakan sholat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sholat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat. Nabi itu kalau menemui perkara yang genting, yang menemui perkara yang pelik, lagi galau, gundah gulana, maka yang dilakukan Nabi adalah minta tolong kepada Allah dengan sholat. Ya, bukan lagi mendem atau pergi ke tempat-tempat hiburan. Alhamdulillah. Kalau Nabi dengan sholat. Ketika perang Badar misalnya, ya apa antum gak galau? Antum di posisi Nabi apa gak galau? Tahu bisa tentang perang Badar? Keluar jumlahnya 300 belasan orang, bukan dengan niat berperang. Mereka keluar dari Madinah hanya untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kemudian mereka meminta hak mereka yang dulu ditahan di Mekah. Karena dulu orang-orang muhajirin ketika hijrah, mereka nggak boleh bawa harta mereka. Oleh kata hijrah, ya wis budal, hartamu, rumahmu, ya kemudian kendaraanmu, maksudnya tungganganmu, nggak boleh dibawa. Maka harta mereka diambil sama orang-orang Quraisy secara dolim. Maka mereka ingin mengambil harta mereka, yaitu dengan cara mencegah rombongan dagangnya Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam oleh untung akeh, dapat keuntungan yang banyak dari perdagangan di Syam itu. Niatnya nyegat Abu Sufyan. Ternyata didengar sama Abu Jahal CS, keluar dari Mekah ngirim pasukan 1000.
yang sudah ready untuk perang. Ternyata Nabi tidak dipertemukan dengan Abu Sufyan yang tidak bersenjata. Abu Sufyan nggak bersenjata, bawa duit, bawa emas. Abu Sufyan nggak bawa pedang. Itu yang diincar sama Nabi dan para sahabat. Ternyata Allah takdirkan Nabi ketemunya sama Abu Jahal, sing bawa senjata, yang sudah siap perang. Maka malam sebelum peperangan itu Nabi SAW sholat Nabi. Dan Nabi terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma anjizli ma wa'adta, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhi janji yang telah kau janjikan kepadamu. Ya Allah, penuhi janjimu, penuhi janjimu. Nabi terus merengek kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, apabila kau kalahkan kami dalam peperangan, maka kau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Ini doa perang Badar, bukan pemilu. Ini tidak ada kaitannya, malah ngotori, malah bikin kotor doanya. Baik. Kemudian poin yang keempat, ma rattaballahu 'alaiha minal ajril 'azim wal khairil katsir. Di antara keutamaan salat, bahwasanya Allah telah menyiapkan pahala yang besar dan menyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Faman jaa bihinna, barang siapa yang mengerjakan salat yang 5 itu, lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, di mana dia tidak menyia-nyiakan salat, tidak menyepelekan salat, tidak meremehkan salat itu, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka Allah punya janji sama orang tersebut, dia pasti akan dimasukkan surga. Jadi ketika kita mendatangi sholat dan kita tidak menyia-nyiakan, meremehkan, ya, atau merendahkan sholat, menggampangkan sholat tersebut, maka seakan-akan kita sedang janjian sama Allah. Allah berjanji kepada kita bahwasanya itu masuk surga. Qala Nabi juga mengatakan, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya, yaitu cahaya hati dan cahaya di wajah dan cahaya di alam kubur dan cahaya pada hari kiamat. Dan cahaya pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sholat, maka Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran. Barang siapa yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan akan mendapatkan bukti bahwasanya dia orang yang beriman di sisi Allah Azza wa Jalla, wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat bagi yang menjaga sholat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhan, tidak akan mendapatkan bukti akan keimanannya, wala najatun, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga sholat kelak di hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman, Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf, tokoh Quraisy, tokoh musyrikin Quraisy. Orang-orang apa ini? Itu orang-orang apa? Mukmin kan? Orang-orang kafir. Fir'aun ini lebih ini daripada syaitan, lebih kufur daripada syaitan. Nah, dari dalil ini menguatkan pendapat Imam Ahmad yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Karena di hari kiamat dikumpulkan oleh orang-orang ini, dikumpulkan sama model-model kayak Fir'aun,
Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf, yang mana mereka semua orang kafir. Maka ini semakin menguatkan pendapat yang pertama tadi. Ya, meskipun ini khilafiyah yang kita tolerir ya, kita toleransi, nggak usah terlalu ngotot-ngotot, eyel-eyelan dalam perbedaan pendapat seperti ini. Yang kelima, di antara faedah sholat, annaha kafaratun lisaghairi dzunub, bahwasanya sholat itu adalah kafarat, penggugur bagi dosa-dosa yang shagir, yang kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tetap apa? Menggugurkannya dengan apa? Bertaubat. Ya, taubatan yang nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat. Tapi kalau sholat itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Wa tathhir minal khotoya, dan pensucian dari segala macam kesalahan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'un." Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian apabila ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian, kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apakah tersisa kotoran? Nah, apakah tersisa kotoran dari kalian? Maka para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan sedikit pun tidak akan tersisa kotorannya. Karena adusnya penglimo, mandinya penglima. Nah, ini dibawakan sama Nabi tentang sungai di depan rumah kalian, karena memang kondisi ketika itu nggak ada sungai, kondisi tandus, ya kan, di Jazirah Arab kan kondisinya tandus, kering, sering paceklik gitu. Makanya Nabi membawakan permisalan seperti ini agar terbayangkan bagi para sahabat betapa sholat itu membersihkan, sebagaimana mandi membersihkan dari kotoran. Maka Nabi mengatakan, "Falidzalika matalus shalawatil khams." Demikianlah permisalan sholat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya, di mana Allah Azza wa Jalla menghapuskan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughjal kaba'ir. Antara sholat 5 waktu, jadi sholat 5 waktu ini antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jadi seperti kita tadi sholat subuh, nah sekarang ini OTW menuju sholat duhur. Nanti setelah sholat duhur ke sholat asar. Nah, di antara waktu-waktu tersebut, kalau kita menjaga sholat, maka di tengah-tengah waktu itu ada kafarat, digugurkan dosa-dosa kita di tengah-tengah sela-sela waktu itu. Demikian juga antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, itu adalah digugurkan dosa-dosanya. Ketika kita sholat Jumat, kemudian sholat Jumat berikutnya kita laksanakan juga, maka di tengah-tengahnya itu masa-masa kafarat, digugurkan dosa-dosa kita. Sepanjang itu bukan dosa besar. Makanya kata Nabi, malam tughjal kaba'ir, sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa besar nggak bisa dengan itu, harus dengan taubat. Tapi wallahu a'lam, kecuali haji, ya, kecuali ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, maka dosa kecil dan dosa besarnya diampuni semua sama Allah SWT. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man hajja walam yarfud walam yaksub raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan haji dan dia tidak melakukan perbuatan fasik dan tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, maka dia selesai haji pulang ke tanah airnya seperti hari tatkala dulu ibunya melahirkan dia. Bayi baru lahir, apa dosanya? Kita nggak ada dosa waris, wow. Agama kita nggak ada dosa waris.
Seorang bayi yang baru dilahirkan membawa dosa? Tidak ada dosanya. Nah, maka demikian orang yang pulang haji, maka dosanya semua diampuni sama Allah, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Ya, alhamdulillah guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mendapatkan kemuliaan tersebut, di mana beliau wafat dalam keadaan beliau pulang dari haji. Semoga Allah SWT menjadikan beliau termasuk di antara hadis tadi, yaitu diampuni semua dosa-dosa beliau dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam penghuni surga. Kemudian yang keenam di antara faedah salat, kita dikasih ya. Di antara faedah salat, ma yahsulu fi salatil jamaah min ijtima'il muslimin 'alaiha fi makanin wahid. Ini lebih khusus ke salat berjamaah, salat jamaah. Ini lebih mengerucut kepada sholat jamaahnya, yaitu sholat berjamaah. Manfaatnya adalah di mana kaum muslimin berkumpul di situ. Berkumpulnya kaum muslimin, pertemuan, gathering, bahasa kita sekarang ngomong, gatheringnya kaum muslimin adalah ketika sholat berjamaah. Di mana ketika mereka berkumpul di satu tempat itu, wa husulut ta'aruf wa ta'aluf bainahum, maka akan didapatkan di dalam perkumpulan tersebut saling mengenal satu dengan yang lain, ya kan, saling mempersatukan hati antara satu dengan yang lain, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Wa ta'limul jahil, demikian juga dengan sholat berjamaah itu, dan terutama di sini maksudnya juga sholat Jumat. Yang terutama sholat Jumat, di mana sholat Jumat itu adalah momen untuk memberikan taklim, memberikan ilmu kepada orang-orang jahil. Makanya sebagian asatidz benar-benar memanfaatkan momen sholat Jumat itu untuk benar-benar menyampaikan dakwah yang hak. Karena yang hadir di situ adalah orang-orang yang apa? Ya, kebanyakan orang-orang awam. Kalau taklim-taklim seperti ini, itu kebanyakan memang orang-orang yang ngaji memang. Tapi kalau sholat Jumat, orang-orang yang nggak ngaji yang datang, maka di situ adalah kesempatan untuk menggugah hati mereka. Ya, makanya itu momen yang sulit sebenarnya. Momen yang sulit karena dibatasi waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Di mana waktu yang singkat itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk menggugah hati orang-orang awam agar mereka bertobat kepada Allah, agar mereka mau memperbaiki diri, mau belajar ilmu syar'i. Wa tanbihil ghafil, dengan sholat berjamaah itu maka orang yang lalai akan diingatkan di situ. Wa idhari sya'airil islamiyah wa ghairiha minal masalihil azimah, dan sholat berjamaah akan nampak syiar-syiar Islam. Dengan sholat berjamaah itu semakin nampak syiar-syiar Islam itu, dan banyak masalah-masalah yang lain. Kemudian yang ketujuh, ya ini yang terakhir, annaha silatun bainal musalli wa rabbih. Di antara keutamaan sholat adalah bahwasanya sholat ini sebenarnya sudah kita singgung tadi, yaitu hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Nah, di sini dibawakan hadis khusus berkaitan dengan surat Al-Fatihah, di mana kata Nabi SAW, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya, Nabi bersabda, Allah berfirman, "Fa'idza qala al-'abdu," kata Allah, apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, yakni ketika sholatnya hamba tadi membaca Al-Fatihah, dia membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, maka Allah akan menimpali hamba tersebut dengan mengatakan hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi setiap kita sholat, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Sudah nggak usah dipertanyakan, Ustaz, kalau yang sholat 1 juta orang, masa Allah jawab kabeh? Iya, dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disamakan dengan kita, jangan disamakan dengan jawabnya makhluk.
Kita kalau ada 1000 orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ya kita jawab siji-siji, Waalaikumsalam, 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 sampai 1 juta orang jawab siji-siji. Allah nggak gitu. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Tapi kita yakini setiap orang yang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menimpali dengan mengatakan Hamidani abdi. Allah katakan itu di hadapan para malaikat. Hambaku sedang memuji. Wa idza qala, kalau hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, maka Allah akan menimpali dengan mengatakan Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala, kalau hambaku mengatakan Maliki yaumiddin, maka Allah akan mengatakan Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku, hambaku sedang memuliakan aku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, hambaku sedang menyandarkan dirinya kepadaku. Kemudian kalau hamba itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pertengahan surat ya. Jadi surat Al-Fatihah ada 7. 3 untuk Allah, 3 untuk hamba. Nah, tengah-tengahnya itu separuh antara hamba dengan Allah. Nah, tengah-tengahnya ini ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau Anda perhatikan surat Al-Fatihah itu 7 ayat, 3 untuk Allah, 3 yang terakhir untuk hamba, tengah-tengahnya separuhan. Tapi ayat pertamanya bukan dari Bismillahirrahmanirrahim, tapi ayat pertamanya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini 3 ayat pertama. Kemudian ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ketujuh, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu susunannya. Kalau ayat pertamanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Memang ada khilaf di antara para ulama. Ayat pertama itu apakah Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, ada khilaf. Tapi Syekh Utsaimin lebih condong kepada pendapat ayat pertama surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah itu hanya sebatas pembuka saja, bukan bagian dari ayat. Tapi sekali lagi ini khilaf ya. Nggak perlu di kalau usah tunggu, kalau usah ribut. Ini khilaf yang ditolerir. Kembali ke surat Al-Fatihah. Tengah-tengahnya itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab Hada baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Ayat ini taruhan antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, kalau hambaku mengatakan as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sampai selesai 3 ayat yang sampai terakhir, maka Allah akan mengatakan hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maka ayat ini untuk hambaku dan untuk dia apa yang dia minta. Jadi surat Al-Fatihah ini kalau kita lihat adalah rangkaian adab dalam berdoa. Kita kalau mau berdoa itu susunannya kayak Al-Fatihah ini. Jadi ada dibuka dengan pujian kepada Allah. Lihat surat Al-Fatihah dibuka dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Kemudian itu juga pengakuan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Baru masuk request. Ya, baru masuk permintaannya. Apa permintaannya surat Al-Fatihah itu? Ihdinas siratal mustaqim. Itu requestnya. Maka ini adab dalam doa. Kalau kita berdoa, ojo langsung request.
Ya meskipun nggak apa-apa sih, cuman adabnya yang lebih sempurna adalah sebelum kita mengucapkan, mengutarakan keinginan kita, harapan kita, ya permintaan kita kepada Allah, maka awali dengan apa dulu? Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maka sebagai penutup di sini kata beliau, sebagai penutup di sini beliau mengatakan fadilah keutamaan sholat yang kita sebutkan ini tidak dalam rangka membatasi, hanya sedikit kata beliau keutamaan sholat yang disebutkan ini. Di luar sana banyak keutamaan-keutamaan sholat yang lain. Memang sengaja tidak disampaikan oleh beliau untuk mempersingkat kitab saja. Cukup apa yang disampaikan tadi sudah menjadi motivasi bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat, tidak melalaikan sholat, dan senantiasa menegakkan sholat. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita sholat untuk tetap sholat sampai akhir hayat kita dalam kondisi apapun. Tetap saya cukupkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.